Wirausaha, memulai dan mengembangkan. Halo Sobat Ngulik, kembali lagi nih di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku Dewi dan teman aku, Tiffany Yosefin. Oke, nah apa kabarnya nih Sobat Ngulik? Sehat-sehat aja kan ya? Nah biasanya nih, kalau malam minggu tuh banyak yang pengen biar datang hujan deras. Waduh, jomblo nih biasanya yang pengen. Tapi buat Sobat Ngulik, jangan galau, jangan risau kalau Sobat bingung malam minggu mau ngapain aja. Nah, mending dengerin aja nih Ngopi Podcast. Selain bisa ngisi waktu luang, Sobat Ngulik juga bisa dapetin ilmu dari pembahasan Ngopi Podcast kali ini. Yang pastinya kali ini topiknya menarik banget nih Sobat Ngulik. Nah, benar sekali nih Kak Dew. Pada Ngopi Podcast kali ini, kita bakal ngebahas topik memulai dan mengembangkan wirausaha yang cocok banget buat Sobat Ngulik yang ingin merintis bisnis. Dan tentunya ditemanin oleh narasumber yang hadir bersama kita saat ini, Kak Kartika Andansari, yang merupakan Halo Kak, yang merupakan founder butik Kulakan yang keren banget pastinya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa ya. Halo Kak Kartika. Halo Sobat Ngulik semua. Halo Tiffany, Dewi. Ya, halo Kak. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Kak. Sebelumnya, boleh cerita lebih jauh nggak nih Kak tentang Kak Kartika? Gimana latar belakang pendidikannya mungkin, karirnya dahulu, aktivitas saat ini, dan sedikit personal life mungkin Kak? Oh iya. Halo Sobat Ngulik, kenalin saya Kartika Andansari, biasanya saya dipanggil Tika. Saya alumni Institut Pertanian Bogor juga, manajemen angkatan 40. Nah, sekarang aktivitas saya itu selain usaha, saya itu ibu rumah tangga, punya 2 orang anak di rumah. Terus kesehariannya saya juga ada hobi juga, saya hobi sepeda juga, jadi sekaligus untuk rekreasi juga ya, selain jalanin usaha, terus lah sepeda gitu. Lalu cerita apa lagi nih tentang itu kerja di salah satu bank. Saya terakhir itu sebagai account officer, terus sempat juga pada saat kita udah selama 3 tahun di sana, itu diangkat sebagai audisi ya, jadi semacam salah satu jenjang karir untuk lebih dari karyawan biasa gitu. Nah terus pada saat yang sama juga kebetulan saya itu baru melahirkan seorang anak, itu umurnya sekitar waktu itu anak saya 3 bulan, dan itu sempat agak galau. Terus suami juga memutuskan untuk kalau misalkan harus kita rolling cabang dan harus keluar kota, kayaknya kita mendingan putusin untuk resign dulu gitu. Dari situ saya sebenarnya batu loncatan untuk usaha ya. Jadi dari situ saya resign karena saya juga mikirin anak saya juga kan, yang masih umur 3 bulan, harus ASI juga. Terus akhirnya keputusan terberat juga untuk karir saya di sana, akhirnya saya resign. Nah setelah resign itu saya langsung coba, sebenarnya ada fase ngelamar kerjaan lagi sih di tempat lain. Jadi saya habis resign, saya ngelamar kerja di tempat lain, ternyata nggak sesuai ekspektasi. Jadi gajinya atau remunerasi yang saya dapetin ternyata dibandingin sama jam kerjanya juga, wah kayaknya susah nih untuk bagi waktu. Akhirnya saya coba untuk mutusin, coba deh saya cari-cari cara supaya, sebenarnya waktu itu motivasinya sih supaya nggak diem di rumah ya, terus saya mutusin gimana caranya supaya saya bisa ada aktivitas lain gitu kan. Terus waktu itu saya ketemu temen, dia kebetulan ada jualan spray juga. Nah awal mula saya ngerintis usaha spray dari sini, saya jadi reseller dia dulu. Jadi waktu itu saya lagi mikirin di rumah kan masih baru nikah nih. Nah baru nikah saya mikirin gimana caranya supaya
saya seneng koleksi home decor kan. Nah terus pas saya lihat-lihat ternyata wah koleksinya bagus nih. Nah dari situ tuh saya jadi reseller. Setelah jadi reseller kok enak ya ternyata gitu kan, dan penghasilannya juga lebih besar daripada saya kerja dulu di kantor gitu kan, padahal baru jadi reseller aja. Lama-lama akhirnya saya coba cari tahu gimana sih proses bisnisnya gitu kan itu kan soalnya spraynya kan kita homemade kan, dibuat dari kain yang benar-benar sebelum jadi spray itu gitu. Akhirnya saya belajar dari situ, saya cari tahu prosesnya. Kebetulan di Tangerang ada semacam pulakan untuk bahan-bahannya. Saya coba cari tahu ukurannya segala macam. Saya belajar dari toko kain yang di sana. Lama-lama akhirnya wah kayaknya seru nih buat bikin sendiri gitu dibandingin ngambil dari orang gitu kan. Dari situ sih mulainya gitu. Oke, baik Kak. Jadi ya Kakak ini mulai dari reseller dulu, jadi lama-kelamaan jadi mendalami, jadi pengen buat sendiri gitu ya Kak. Dan ya gitu. Nah, kalau menurut Kakak sendiri apa yang harus dipersiapkan kita sebagai anak-anak muda nih Kak, kalau kita ingin terjun ke dunia bisnis? Terus bagaimana jika nanti kita menyiapkan atau menghadapi sebuah kegagalan nih Kak? Nah, kalau sekarang sebenarnya gini, jadi kita mesti tahu dulu nih sebenarnya apa yang kita suka sih sebenarnya gitu. Jadi passion kita di mana, hobi kita apa, atau kesukaan kita apa. Dari situ sebenarnya udah kita akan enjoy kan jalaninnya gitu. Kalau saya dulu senang home decor, terus saya senang juga jualan karena basic waktu di bank dulu kerja juga di marketing kan, divisi bisnis. Jadi pada saat itu saya kayaknya seneng nih jualan gitu kan, seneng ketemu sama orang gitu. Akhirnya dari suka, terus misalkan kalian sukanya nggak mesti jualan sih, jadi sukanya misalkan hobinya melukis gitu ya, bikin karikatur ataupun bikin, sekarang kan ada semacam desain gitu ya, desain untuk baju, jersey dan sebagainya, itu bisa dieksplor lagi. Atau sukanya musik gitu kan, bikin YouTube gitu, siapa tahu itu kan jadi pundi-pundi untuk kedepannya gitu ya. Jadi usaha itu sebenarnya dari hal yang kita suka, passion kita apa gitu, lama-lama dari situ sebenarnya ada jalan sih untuk ke arah wirausaha tadi gitu. Oh ya Kak, berarti ini inspirasinya dari sesuatu yang kita sukai lebih dahulu itu ya Kak? Nah iya, jadi dari kita yang kita suka, awalnya sebenarnya kalau saya pribadi mikirnya jangan mikirin uangnya dulu. Jadi kita nggak usah mikirin dapat uangnya sebanyak apa gitu kan. Kadang-kadang kan anak muda suka mikirin, waduh, gue gajinya berapa ya nanti di sini gitu. Gue dapat jualan ini kayaknya nggak seberapa gitu kan. Jadi mikirin uangnya dulu, jangan mikirin uangnya dulu, karena ketika kita lagi sedang berjalan nih ya untuk memulai usaha, itu sebenarnya kita lagi belajar gitu kan, belajar untuk pertama mungkin menjalin komunikasi sama orang-orang sekitar gitu ya, teman-teman terutama gitu. Kalau dulu saya memang jualannya itu menumbuhkan kepercayaannya itu juga sama teman-teman dulu, orang-orang terdekat nih, karena kan yang percaya sama kita cuma teman kita doang kan, ataupun saudara gitu kan, family gitu. Nah lama-lama nanti mungkin dari teman, tahu-tahu mulut ke mulut gitu, akhirnya kita lama-lama dipercaya sama banyak orang yang kita nggak tahu kan siapa, kita nggak kenal gitu. Dari situ sih sebenarnya. Nah aku juga punya cerita nih. Dulu itu sebenarnya awalnya kan dari jualannya tuh dari teman dulu ya. Nah dari teman, terus lama-lama karena waktu itu ada BlackBerry ya, inget nggak? Pernah nggak? HP ya? Iya. Waktu itu zamannya masih BlackBerry. Jadi saya mikir, wah ini BB saya udah beli mahal-mahal gitu kan. Zaman dulu kan uang kayaknya susah ya. Nah terus saya beli mahal-mahal, kayaknya kalau pasang status kok
banyak yang lihat gitu. Gimana caranya supaya ini nggak cuman buat komunikasi aja, tapi bisa buat hal lain yang ternyata berguna. Akhirnya dari situ saya cuman modal pasang status BB, terus lama-lama kok banyak yang lihat gitu kan. Lama-lama teman-teman pada order gitu. Terus yang paling waktu itu jadi batu loncatan juga, akhirnya saya sempat ada kerjasama gitu ya sama Istana Presiden di Bogor untuk menjahitkan spray kepresidenan. Jadi spraynya istana gitu ya, ruangan-ruangan yang ada di sana, plus sama waktu itu ada bendera, dan yang terakhir ini sih belum lama ini jahitin spraynya presiden dan para menterinya gitu kan. Jadi dari situ wow, ternyata efek dari kepercayaan awalnya benar-benar dari temen gitu kan, dari temen akhirnya berbuah lumayan bagus nih. ada efek jangka panjangnya gitu. Terus kalau untuk kegagalan sebenarnya pasti ada up and down usaha. Jadi kalau misalkan seperti pandemi sekarang nih ya, kalau saya lihat kan usaha-usaha kita juga UMKM turun gitu, nggak cuman usaha-usaha di bidang misalkan fashion gitu kan, orang jarang keluar gitu kan, jarang pakai baju, jarang beli baju baru. Tapi ternyata di spray juga nih, saya kan pegang usaha spray juga, ternyata ada turunnya juga gitu, lumayan yang kalau dipikir-pikir kayaknya agak untuk naikinnya juga agak sulit gitu ya. Akhirnya saya punya alternatif ini nih, peluang gitu. Saya lihat kan sekarang lagi COVID, terus saya coba buat jamu. Waktu itu mikirnya orang-orang kayaknya lagi butuh suplemen gitu kan, terus kebetulan saya manfaatin mbak yang bisa jual biasa nganterin jamu ke rumah gitu kan. Gimana sih caranya supaya dia juga tumbuh gitu usahanya, karena memang sepi, orang juga minum jamu kan biasanya di gelas, dan gelasnya itu kan sama ya, bener gak? Biasanya kan kalau minum jamu itu kan di gelas dan barengan gitu, cuman ditaruh di ember yang buat cucinya gitu kan. Nah sekarang karena dia sepi, akhirnya saya ajak dia untuk kerjasama bareng. Terus ternyata alhamdulillah tuh pas saya coba waktu COVID kalau nggak salah di bulan-bulan kan Maret ya mulainya ya. Nah sekitar 2 bulan dari itulah akhirnya saya coba ngajak dia untuk kerjasama. Terus alhamdulillah tuh sehari bisa 100 botol. Wah lama-lama banyak yang dapat manfaatnya sih gitu. Oh ya Kak, ngomongin tadi nih kan ngejahitin spray punya presiden dan menteri. Perasaan Kakak itu gimana? Ada bangga atau wah gimana gitu? Sebenarnya pertama ya deg-degan ya pasti ya, karena kan orang nomor 1 gitu kan. Terus udah gitu bahannya juga kita kualitasnya harus yang bagus juga, karena kan kalau misalkan kita kesalahan sedikit aja fatal ya untuk kedepannya gitu. Nah dari situ saya sebenarnya belajar untuk lebih teliti lagi. Jadi untuk QC-nya juga teliti, terus untuk pengecekan dia misalkan minta spek yang detail. Nah kita jadi belajar lagi untuk kalau untuk orang yang kepercayaan, istilahnya orang kepercayaan Indonesia ya, nomor 1 di Indonesia, ya kita pasti kasih yang terbaik gitu. Akhirnya saya lebih detail untuk periksa QC, terus untuk bahannya juga saya pilihkan yang paling terbaik gitu. Itu sih sebenarnya. Dan yang pasti dari situ sebenarnya bisa dampaknya besar untuk ke depan, karena kan kita punya kayak semacam kepercayaan gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih saya sih harapannya sih buat ke depannya bisa lebih luas lagi gitu untuk kerjasamanya. Gitu. Oke. Kan kalau ngomongin bisnis atau jualan gitu kan pasti butuh promosi ya Kak. Nah kan sekarang juga banyak banget tuh artis-artis atau selebgram yang dipakai buat bantu promosi bisnis kita. Kalau Kakak sendiri itu gimana Kak mengenai promosi berbayar tersebut? Terus cara Kakak itu gimana memutuskan mana yang efektif buat ngiklanin bisnis Kakak itu? Nah kebetulan saya kan mainnya, jadi gini,
pertama itu sebenarnya intinya sih kamu Sobat Ngulik bisa nih kalau yang mau mulai usaha pakai selebgram atau seleb di Instagram, itu tentuin dulu targetnya. Target market kita apa sih sebenarnya? Misalkan target kita kelas menengah ke atas ya. Jadi kayak semacam spray ini kan saya ada spray khusus yang berbahan sutra gitu ya. Jadi jarang dipakai sama kelas menengah ke bawah. Nah itu saya biasanya pakai artis-artis yang punya background apa ya, dia punya usaha. Maksudnya artis-artisnya dia biasanya tampil di TV lebih banyak. Terus gosipnya nggak ada. Itu penting banget sebenarnya. Jadi gosip artinya maksudnya mereka punya penilaian positif dari masyarakat ya. Jadi dari situ bisa kelihatan tuh sebenarnya seleb ini cocok nggak, karena untuk bayar satu artis aja itu udah makan biaya yang lumayan besar gitu. Walaupun kita online shop ya, jadi sekitar waktu itu untuk bayar, contoh misalkan nih ya, kalau misalkan mau pakai Nia Ramadhani, waktu itu saya pakai itu zaman 2 tahun yang lalu masih 12 juta. Itu bayar satu kali postingan. Nah, tapi kalau misalkan kayak sekelas Raffi Ahmad, itu sekitar dulu tuh masih 24 juta. Itu satu kali postingan. Dan itu kan kita harus lihat lagi sebenarnya ini bakalan balik modal nggak sih gitu kan. Kalau aku sih mikirnya, kalau misalkan nanti kira-kira balik modal nggak ya. Nah, sebenarnya gini, kalau misalkan balik modal atau enggak, kita mesti berani dulu. Karena kan pertama kita pengen nilai tambah produk kita bisa didengar orang lain ya, selain customer kita sendiri. Jadi nanti kalau dipromosiin sama artis sih biasanya feedbacknya bagus karena followernya meningkat ya. Nah terus yang kedua, kalau dipromosikan mereka juga, brand awareness kita juga menaik ya. Biasanya kan kita dikenal terus kita bisa repost juga. Wah ini dipakai sama si Raffi nih misalkan gitu, berarti ini recommended nih gitu kan. Kalau misalkan kita dipakai sama artis X yang punya problema yang sekarang lagi punya masalah gitu kan, itu bisa turun juga tuh biasanya gitu. Biasanya sih kayak gitu. Jadi harus pinter-pinter. Pertama target dulu marketnya apa. Dari situ kita bisa nentuin sebenarnya kita mau pakai siapa. Misalkan target market menengah ke bawah tuh misalkan Sobat Ngulik punya produk yang biasa dipakai sama adik-adik yang kuliah ya, mahasiswa ya, itu mungkin bisa pakai selebgram yang notabene umurnya sama gitu. Nah itu bisa kayak gitu. Jadi kita lihat dulu mana yang bisa matching sama produk kita. Oke Kak, baik Kak. Oh ya Kak, nih sebagai orang yang udah lama nih merintis di bidang wirausaha, menurut Kakak tantangan seperti apa Kak bagi anak-anak muda, terutama yang terjun ke dunia bisnis seperti Kakak? Tantangannya ya? Iya. Jadi kalau untuk wirausaha, sebenarnya tantangan terberatnya sih ini, kita biasanya kalau lulus dari S1 nih pengennya kerja, bener gak? Pengennya kita kerja, bener kan, kerjanya di kantor yang bonafit gitu ya, punya pekerjaan yang kelihatannya mungkin sama orang tua kayaknya wah keren nih anak kita berhasil nih kalau udah kerja di kantor-kantor yang bagus gitu kan. Nah tapi nggak ada salahnya kalau memang passion kita di bidang wirausaha. Saya juga nggak menyalahkan kalau teman-teman Sobat Ngulik pengen kerja juga. Jadi sebenarnya kita kalau misalkan mau berwirausaha pun nggak usah takut gagal ataupun gengsi gitu ya. Karena yang namanya kesempatan untuk wirausaha itu kan datangnya dari passion kita juga. Jadi kalau kita sukanya kita dari mahasiswa kayaknya udah kepengen banget nih udah punya usaha nih, misalkan jualan ke teman-teman, jualan buku ataupun jualan aksesoris, biasanya kan suka kayak gitu ya, atau ngedanus gitu kan, zaman dulu inget. Jadi itu sebenarnya udah passion, terus kenapa nggak dilanjutin aja? Kalau kita punya lihat ada peluang, misalnya kita punya bakat misalkan kita punya kemampuan
untuk ya tadi misalkan desain gitu ya, walaupun kita bukannya di bidang desain, jadi misalkan manajemen nih, tapi kita punya kemampuan desain, ya kenapa enggak kalau misalkan desain itu jadi bentuk dari usaha kita gitu. Sebenarnya nggak gengsi sama coba deh banyakin untuk explore diri kita juga, kita sukanya di mana sih gitu kan. Jangan malu-malu juga tanya sama orang-orang terdekat gitu yang udah pengalaman tentunya. Oh iya Kak, jadi tantangan terberatnya itu tadi karena gengsi ya Kak, pengen punya kerjaan kantoran terus punya pandangan sendiri oleh orang tua sama orang sekitar, wah dia kerja kantoran nih gimana gitu. Nah itu biasanya. Ya, selain itu Kak, mimpi besar Kakak itu apa sih biar bisnis Kakak ke depannya itu kayak gimana gitu maksudnya? Nah sebenarnya simpel sih. Jadi nanti saya sebenarnya pengen ke depannya usaha saya juga bermanfaat untuk orang-orang sekitar ya. Jadi kalaupun sekarang masih jalannya juga masih naik turun nih, seperti kondisi pandemi seperti ini, jadi ke depan sih pengennya kita bisa kerjasama dengan industri-industri yang membutuhkan kita, kayak semacam tadi saya pengen jalan kerjasama lebih lanjut dengan istana ataupun dengan industri lain yang membutuhkan pembuatan spray gitu. Jadi intinya sih sebenarnya pengennya kepercayaan itu terus terbangun gitu ya. Dan kalaupun nanti ke depan kita pengen explore usaha lagi, semacam misalkan saya kan spray nih, nanti kemungkinan sih saya biasanya kan jualannya itu online aja nih ya. Nanti rencananya sih ke depan pengen punya outlet juga. Terus yang kedua ya tadi pengen ngejalin untuk industri yang lebih banyak lagi gitu. Oh ya Kak, bisnis Kakak itu ada ininya nggak, resellernya gitu Kak? Oh ya ada. Jadi kebetulan gini, banyak kan teman-teman juga ya yang ibu rumah tangga yang butuh juga yang namanya pemasukan juga. Akhirnya kita buka reseller juga untuk beberapa produk sih terutama. Jadi kalau untuk kita kan sebenarnya aku kan ada 3 Instagram nih ya. Jadi yang Instagram Rumah Tensel itu memang dia spesialis untuk jualan yang produk-produk premium. Nah, biasanya aku buka reseller itu untuk produk-produk yang lokal. Jadi produk-produk lokal memang dikhususkan, ada reseller khusus yang udah beberapa kota di Indonesia sih, udah ada gitu. Boleh kalau mau jadi reseller. Sobat Ngulik juga boleh latihan usaha. Syaratnya apa nih Kak? Syarat buat jadi reseller apa nih Kak? Oh, syaratnya gampang sih sebenarnya. Sebenarnya syaratnya itu cuman ini aja, pembelian produk di kita itu tiga pieces produk di kita itu udah langsung bisa jadi reseller, tapi harus aktif tiap bulan untuk jualan. Jadi nanti aktivitas jualannya itu aktif, terus kita ada grup juga, ada line grup juga untuk untuk gambar-gambar, untuk distribusi gambar ya. Jadi teman-teman Sobat Ngulik juga nanti kalau misalkan jadi reseller itu nggak perlu lagi foto lagi, ataupun nanti kita juga nggak pakai modal juga ya. Jadi teman-teman bisa ambil gambar terus jual di Instagram, terus jadi dari situ bisa jualan tanpa harus perlu modal juga loh, karena kan kita kan PO ya, pre-order. Jadi nanti jualin ke teman, terus dari foto itu kalau misalkan butuh sampel bahan juga kita ada gitu. Jadi reseller sebenarnya nggak terlalu susah sih. Nggak ada syarat yang harus ada dana berapa gitu kan, suka kayak gitu. Nah kalau kita nggak gitu. Berarti bisa banget ini ya Kak, liburan ini abis ini saya daftar menjadi reseller Kak. boleh.
Ya nih Kak, terakhir nih ya Kak, apa pesan Kakak buat fresh graduate dan mahasiswa yang menonton podcast ini Kak, agar kita sukses berbisnis? Mungkin Kakak bisa sharing dan sedikit berbagi tipsnya Kak. Oh iya, Sobat Ngulik, kalau untuk memulai usaha sebenarnya mulai dulu. Jadi nggak usah mikirin modal dulu, nggak usah mikirin kita nanti sukses apa enggak, nggak usah mikirin kita mau dapat uang seberapa banyak. Yang jelas kalian mulai dulu. Terus yang kedua, karena sekarang sosial media juga banyak macamnya, terus udah gitu marketplace juga kita gratis, silakan bisa digunakan sebaik-baiknya gitu kan. Terus yang saya paling tekanin sih sebenarnya apa yang kita suka yang dimulai gitu. Jadi apa yang kita suka kita mulai dulu. Kita suka apa yang kita kita passion di situ kita mulai. Terus nanti dari situ akan ketemu jalannya sendiri. Jadi dari situ kalian bisa coba usaha yang kalian suka, lalu dari situ juga insya Allah nanti akan ada jalan untuk ke depan supaya kalian bisa sukses di bisnis itu. Gitu. Nggak kedengeran ya suaranya? Oke, maaf. Oke, Kak. Kok pencet ya? Iya. Oke, terima kasih Kak. Oke, Sobat Ngulik, kuncinya jadi seperti yang dibilang Kak Tika tadi, untuk kita semua yang masih muda, khususnya kaum milenial, kita itu harus mulai dulu, nggak usah takut gagal, berani mencoba, belajar, mencari tahu apa yang kita suka, passion kita di mana, yang bisa kita explore, yang nantinya akan jadi jalan untuk arah usaha yang bakal kita suka. Gitu ya Kak? Begitu bukan Kak? Iya. Iya, betul. Oke, nggak kerasa banget nih Sobat Ngulik, kita udah cukup lama nih berbincang-bincang di podcast kali ini. Dan terima kasih juga buat Kak Tika yang udah meluangkan waktunya untuk berbagi dan sharing buat Sobat Ngulik di rumah. Terima kasih ya Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, Sobat Ngulik, mungkin itu segitu saja untuk Ngopi Podcast kali ini. Aku, Tiffany, dan rekan aku, Dewi, pamit undur diri. Terima kasih udah mendengarkan Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di podcast selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye Kak. Makasih Kak. Makasih banyak Kak. Sama-sama ya. Iya Kak. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di ngobrol penuh inspirasi selanjutnya. Bye-bye.